Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla, wala quwata illa billah. Kita sapa dulu, di sini alhamdulillah ada Pak Angkus dan Bapak Saikhun, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, tadi sempat ada kendala di pihak penyelenggara atau penyewaan Zoom-nya full room-nya dipakai semua, 27 room. Alhamdulillah ada gantinya dari mereka. Nah, dan insya Allah teman-teman semua kita melanjutkan pembahasan kita tentang impurity dan masuk kepada bab hal. Bab hal. Bab hal ini kalau bahasa sederhananya di kita adalah keterangan kondisi. Keterangan kondisi ketika sebuah fiil itu terjadi. Ya. Maka dia bukan sifat. Ya. Dia bukan sifat. Kalau sifat adalah naat. Kalau sifat adalah naat dan itu sesuatu yang lazim bagi yang disifati. Sedangkan hal, dia sesuatu sifat, mungkin sama-sama sifat. Cuma dia nggak lazim, alias dia sifat yang muncul atau yang ada, yang yang menemani sesuatu yang disifati tersebut ketika saat terjadinya perbuatan saja. Nah, kita lihat contohnya insya Allah. Nah, maka di sini teman-teman semua, nah, Anda mengatakan al-halu wasfun duntisobin ati mufassiran li mubhamil hayati. Anda mau coba sambil cek di buku ya, kayaknya ada beberapa yang beda ya. Nah, ini artinya di layar ini dia kelebihan ya. Kalau yang di buku dia tanpa ya. Wa inna ma yu'ta bihi munakkara wa ghaliban yu'ta bihi muakhara. Kaja'a Zaidun rakiban malfufa wa qad darabtu abdahu maktufa wa qad yaji'u fil kalami awwala wa qad yaji'u jamidan muawwala. وصاحب الحال الذي تقرر معرف وقد يجي منكرا وصاحب الحال الذي تقرر معرف وقد يجي منكرا. Nah, al-hal merupakan suatu wasf. Ya, wasf ini sifat ya, boleh kita artikan sifat, tapi dia bukan naat, maka dia wasf yang muntakil atau sifat yang muntakilah. Kalau naat dia sifat yang sabit. Zuntisab. Zuntisab ini dia hukumnya mansub dalam i'rab, ya. Hukumnya mansub. Maka yang tadi bagian wasf ini kalau mau kita definisikan dia adalah sifat sifat muntakil. Maksudnya bukan sabit. Muntakil itu sifat yang ada dan bisa hilang. Kalau sabit itu sifat yang melekat. Misalkan kalau kayak naat kan ja'a Zaidun alimun. Ja'a Zaidun al-alimu, telah datang Zaid yang dia adalah seorang yang alim. Maka al-alim adalah sifat yang sabit. Tapi kalau hal dia sifat yang muntakil yang ada ketika perbuatan itu terjadi saja. Dan kalau nggak terjadi ya nggak ada sifat itu. Nah, ini wasfun dzuntisab, sifat yang dia hukum i'rabnya adalah harus mansub. Ati, ya, yang datang mufassiron sebagai apa? Sebagai kata yang mentafsir. Mentafsir itu menjelaskan, ya, menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan limu bahamil hayat. Mubham sesuatu yang samar dari kondisi yang disifati. Jadi mubhamul hayat ini ditafsir dengan hal. Wa inna ma yu'ta bihi munakkaron. Dan
hal ini, innama itu kan dia, eh, maksudnya dia suatu kata untuk apa ya, pembatasan ya, ya pembatasan, pembatasan. Nama ya. Dan hal ini datang hanya dalam bentuk nakiroh. Ya. Cuma ini hukum umumnya. Walaupun ada kalanya hal ma'rifah. Ya. Wa ghaliban yu'ta bihi mu'akhkhara. Dan umumnya juga, ya, hal ini datang mu'akhkhara. Mu'akhkhara ini berarti dia datang belakangan. Maknanya adalah hal itu nggak mendahului sahibul hal. Hal tidak mendahului sahibul hal. Contoh misalkan di sini ya, di sini. Nah, ini, teman-teman ya. Ini. Nah, di sini ada contoh jumlah syariba Ahmadul ma'a qa'iman. Nah, Ahmad minum air dalam keadaan dia berdiri. Yang contoh kedua, syariba Ahmadu al-ma'a baridan. Ahmad minum air dalam keadaan dingin. Kalau yang qa'iman dia adalah hal, kondisi untuk si Ahmad, yaitu berdiri. Baridan adalah hal ya, kondisi untuk air yang diminum Ahmad, yaitu dingin. Ya. Maka dalam hal ini qa'iman di contoh pertama adalah hal untuk Ahmad, sahibul halnya adalah Ahmad, adapun baridan sahibul halnya adalah al-ma. Nah, berdasarkan tadi teman-teman semua pengertian hal, maka yang pertama adalah wasf, dia adalah sifat. Maka qa'iman sama baridan keduanya merupakan sifat. Cuma dia sifat yang muntakilah, ya. Ya nggak seterusnya melekat kepada kata Ahmad. Ahmad bukan orang yang terus senantiasa berdiri, dia ada kalanya berbaring, duduk dan seterusnya. Sebagaimana air, baridan, ada kalanya air itu panas dan seterusnya. Ya, maka dia adalah sifat. Kemudian dzun tisab mansub, maka qaiman sama baridan harus mansub. Ya. Yang ketiga, dia mufassiran limu bahamil hayat. Dia mentafsir apa yang samar dari kondisi sahibul hal. Ya, walaupun sebetulnya ketika hal nggak disebutkan nggak masalah. Cuma misalkan ketika ada orang disebutkan kepadanya syarib Ahmad al-ma, Ahmad minum air. Kemudian dia mendengar, terus gimana Ahmad cara minumnya? Duduk apa berdiri apa tiduran? Nah, maka diperlukan hal. Terus gimana airnya yang diminum Ahmad? Apakah airnya panas atau dingin atau gimana ya? Maka diperlukan hal, ya. Nah, itu tujuan hal, mufassiran limu bahamil hayat. Wa inna ma yu'ta bihi munakkiran. Nah, dan hal ini adalah dalam bentuk nakirah, maka kata kata qaiman sama baridan, ya teman-teman ya, qaiman sama baridan ini semuanya nakirah. Semuanya nakirah. Bukan al-qaimah, bukan al-barida, tetapi apa? Qaiman ya, tanpa al dan dia tanwin, dan baridan tanpa al dan dia juga tanwin. Gampangannya teman-teman semua, terutama yang uh, dua-duanya sebetulnya. Kalau kita kasih al, maka nanti mereka bukan menjadi hal. Kalau kita kasih al dan akhirnya menjadi ma'rifah, maka mereka bukan sebagai hal. Misalkan syariba Ahmadu al-ma'a al-barida, maka al-barida adalah na'at, ya. Nah, wa ghaliban yu'ta bihi muakhara, dan umumnya hal ini datang belakangan setelah sahibul halnya. Makanya qaiman enggak mendahului Ahmad, baridan tidak mendahului alma. Seperti itu. Itu maksud definisi hal oleh An-Nazim. Nah, kemudian beliau mencontohkan dalam bait beliau sendiri, kaja'a Zaidun rakiban malfufa. Nah, ini contohnya, telah datang Zaid dengan dia mengendarai kendaraan dan juga dalam keadaan apa? Terbungkus. Di dalam jumlah ini, kawan, teman-teman semua, ada dua hal. Ya. Hal yang pertama rakiban, hal yang kedua malfuf. Ya, malfuf.
Di sini teman-teman semua, An-Nadhim mencontohkan dua bentuk hal. Raqib ini sigonya isim fa'il, ya, sigonya isim fa'il. Sedangkan malfuf sigohnya isim maf'ul, ya. Walaupun sahibul halnya di sini adalah sebagai fa'il. Jadi ini teman-teman ya, kalau kita bicara sigoh sama status kata itu beda. Sigoh itu bentuk kata, kalau mau status kata itu ya dia menduduki posisi apa, ya. Maka di sini walaupun halnya yang kedua adalah isim maf'ul, ini tetap bisa menjadi hal untuk Zaid yang merupakan fa'il, ya. Telah datang Zaid dalam kondisi berkendara, mengendarai kendaraan, dan juga dalam kondisi terbungkus. Maksudnya dia dalam kondisi berselimut, atau mungkin pakai pakaian yang tebal, dan seterusnya, ya. Seperti itu. Nah, beliau menyampaikan ini, bahwasanya hal ini dia umumnya bentuknya isim mustaq. Umumnya bentuknya isim mustaq. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di antara turunan turunan ini, turunan apa namanya? Turunan pengertian hal yang dia adalah wasaf. Turunan dalam masalah wasaf adalah bahwasanya hal ini bentuknya isim mustaq. Mustaq ini kata jadian. Jadi kata dasar yang lainnya. Mustaq itu sebenarnya isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, isim tafdil, dan yang lainnya. Nah, rakiban ini sigohnya isim mustaq berupa isim fa'il. Malfuf sigohnya isim mustaq juga dan dia berupa isim maf'ul. Ya. Rakib isim fa'il, malfuf isim maf'ul. Dan keduanya menjadi hal untuk kata Zaidun yang mana di situ sebagai pelaku perbuatan jahat. Nah, ini contoh yang beliau sebutkan. Kemudian beliau mencontohkan yang lain, wa qad darabtu 'abdahu maktufa. Aku telah memukul budaknya Zaid, ya, dalam kondisi terikat. Maktufa, terikat. Nah, di sini maktufa adalah hal. Nah, sahibul halnya adalah abdahu, ya. Berarti kalau yang Zaidun sahibul hal statusnya fa'il. Kalau yang abdahu sahibul hal statusnya maf'ul bihi, ya. Nah, di sini maktufa. Aku memukul budaknya dalam kondisi budak tersebut terikat. Ya, maka maktufan adalah hal untuk abdahu. Ya. Dan ini tanpa melihat kepada sahibul halnya dia maf'ul untuk menjadikan halnya menjadi isim maf'ul, ya. Karena bisa jadi darabtu abdahu maktufan tambah satu hal lagi boleh misalkan bakian atau misalkan dhahikan. Halnya berupa isim fa'il walaupun sahibul halnya adalah maf'ul bihi, ya. Maka di sini maktufan hal untuk maf'ul bihi yaitu abdahu dan bentuknya maktufan adalah isim maf'ul. Nah, kemudian kata beliau wa qad yaji'u fil kalami awwala. Terkadang, ya, qad yaji'u, terkadang datang, maksudnya hal ini datang fil kalami dalam sebuah kalam awalan. Teman-teman ya, awalan ini awalan. Awalan ini maksudnya datang duluan, halnya datang duluan. Maksudnya apa? Datang dahuluan, datang mendahului apa namanya? Sahibul hal, mendahului sahibul hal. Contohnya misalkan yang di atas tadi dibalik aja. Ja'a rakiban Zaidun. Ya, itu boleh. Ya, itu boleh. Cuma umumnya datangnya belakangan. Maka beliau mengatakan di satr kedua bait ke-200, wa ghaliban yu'ta bihi muakhara. Hanya saja terkadang ada kalanya dalam sebuah kalam hal itu datang mendahului sahibul halnya dan itu dibolehkan. Kemudian kata beliau waqad yaji'u jamidan muawwala.
dan juga terkadang hal itu datang dalam bentuk isim jamid. Isim jamid ini teman-teman lawannya isim mustaq. Kalau mustaq itu kata jadian, kalau jamid kata baku yang memang bentuknya seperti itu, bukan dibentuk dari kata lain. Ya. Isim mustaq contohnya rakiban. Rakib itu dibentuk dari kata rakiba yarkabu. Tapi kalau jamid memang katanya seperti itu, nggak ada kata dasarnya. Contohnya misalkan dalam sebuah jumlah dikatakan bi'tuka al-aqlam yadan biyadin. Ya. Bi'tuka al-aqlam, insyaallah teman-teman bisa bayangkan tulisannya ya, walaupun karena tulis di papan tulis ya. Bi'tuka, aku menjual kepadamu al-aqlama, pena-pena ini. Ya. Yadan biyadin. Yadan ya, yang artinya tangan. Biyadin juga artinya tangan. Yadan, tangan dengan tangan. Maksudnya apa? Secara tunai. Langsung serah terima pembayaran dan barangnya. Nah, yadan biyadin itu teman-teman semua, dia merupakan hal untuk apa namanya? Domir tak ya. Domir tak fa'il dari kata bi'tuka. Ya. Artinya aku jual kepadamu. Bahkan mungkin dia menjadi hal untuk dua sahibul hal. Sahibulnya bisa ada dua. Tu sama ka. Aku dan kamu. Ya. Ta'ul fa'il sama kaful khitab. Ya. Artinya mereka berdua melakukan jual beli terhadap pena yang ada secara tunai, secara kontan, secara ya dan biadin. Ya, maknanya mutaqa bidaini. Mungkin kita ke papan tulis sebentar ya. Ini biar mudah-mudahan jelas. Kan tadi dikatakan di bait ke berapa teman-teman ya? Dikatakan di bait ke sebetulnya nggak disebutkan ya sama beliau. Beliau hanya memberikan wasfun al-hal wasfun. Nah, eh, di antara wasf, pengertian wasf adalah turunannya adalah bahwasanya hal itu isim mustaq. Hal itu berupa isim mustaq. Tetapi beliau mengatakan lagi, hilang lagi malah. Beliau mengatakan lagi di bait ke berapa tadi? Bait keempat ya. Waqad yaji'u jamidan muawwala. Terkadang hal itu datang dalam bentuk isim jamid, lawannya isim mustaq. Contohnya misalkan gini. Bi'tuka al-aqlama iyadan biyadin. Ini ya. Bi'tuka ini kan fi'il fa'il maf'ul. Nah, fi'il fa'il maf'ul. Maf'ulnya ada dua. Maf'ul keduanya al-aqlama. Bi'tuka tu sebagai fa'il ya. Kemudian kaf sebagai maf'ul bihi. Kan ya? Ini fi'il plus fa'il plus maf'ul. Al-aqlam sebagai maf'ul yang kedua. Nah, maf'ul kedua. Nah, yang ini, nah ya dan biadin ini teman-teman semua, dia adalah hal. Tetapi dia bukan isim mustaq. Ya, ya dan memang katanya, memang aslinya ya dan dia bukan bentukan dari kata lain. Ya dan biadin. Yang maknanya ya dan biadin adalah mutaqa bidaini. Berarti ini ada maknanya dua orang tersebut melakukan transaksi secara tunai. Saling serah terima barang dan pembayaran. Mutaqabidaini. Sehingga di sini hal mutaqabidaini ini menjelaskan kondisi sahibul hal yang jumlahnya dua orang. Ini tu sama ka. Nah, sahibul halnya ada dua, fa'il dan maf'ul bih. Nah, itu teman-teman ya, maksud waqad yaji ujami dan muawwala. Terkadang hal itu datang dalam bentuk isim jamid muawwal. Muawwal ya, biwasfin mustaq yang dia ditafsir dengan atau bisa ditakwil dengan isim mustaq. Jadi yang ini jamid
yang mutaqabidain mustaq. Nah, gini loh. Kan mutakobit itu asalnya nih teman-teman ya. Mutakobit itu asalnya takobado ya takobadu. Jadinya mutaqabido ini. Nah, ini mustaq dari kata taqabada yataqabadu. Sedangkan jamid tadi ya memang seperti itu ya dan biadin. Dia bukan berasal dari kata apapun. Maka itu makna waqad yaji'u jamidan muawwalan. Dan kalau disambung muawwalan biwasfin mustaq ya. Ditakwil dengan isim mustaq. Berarti terjemah ya dan biadin adalah mutaqabidaini. Mutaqabidaini. Sehingga sah di sini dikatakan hal berupa isim jamid kadang-kadang demi ya. Kita ke layar lagi ya teman-teman ya. Wasahibul halil ladzi taqarrara mu'arrafun wa qad yaji'u munakkara. Sahibul hal yang tadi sering sering kita sebutkan ya. Misalkan contohnya tadi di sini siapa? Ahmad. Kemudian di sini Alma ya. Sahibul hal alladzi taqarrara yang memang sudah ada ditetapkan mereka ya harus berupa apa? Isim ma'rifah. Ya. Ahmad isim ma'rifah berupa isim alam. Alma isim ma'rifah dengan al. Ya. Maksudnya isim ma'rifah itu isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah ditakyin. Isim menunjukkan kepada sesuatu yang sudah ditakyin, maksudnya sudah jelas objeknya. Ahmad ya si Ahmad, alma air itu, bukan ma'an pada umumnya. Kalau alma hilang alnya jadi ma'an, maka air secara umum. Maksudnya nggak ditentukan air yang mana sama yang diminum sama si Ahmad. Ya. Nah, sahibul hal ini dia harus datang dalam kondisi ma'rifah. Itu makna wasahibul hal alladzi taqarrara mu'arrafun. Ya, sampai situ penggalannya. Kemudian kata beliau di satar terakhir wa qad yaji'u munakkara. Namun terkadang ada sahibul hal dia datang dalam bentuk nakirah. Ya, munakkara lawan dari mu'arrafah ya. Ini ma'rifah ini nakirah, terkadang dia dalam bentuk nakirah. Contohnya misalkan dikatakan ja'ani iman rajulun. Ja'ani. Kali ini insya Allah jelas teman-teman ya. Ini sahibul hal, semuanya ma'rifah. Nah, sekarang kita coba contohkan sahibul hal yang nakirah. Sahibul yang nakirah. Misalkan katakan ja'ani ja'ani iman rajulun. Seorang laki-laki telah mendatangiku dalam kondisi dia mencela, ya, mencela, mengumpat dan seterusnya. Laim, ya, laiman. Nah, ini ja'ani fiil sama maf'ul, fiil sama maf'ul ya. Nah, fa'ilnya di sini di belakang, ini fa'il. Tetapi di sini bentuknya isim nakirah. Ya nakirah. Bukan ar-rajulu. Kalau ar-rajulu laki-laki itu. Tapi kalau ar-rajulu seorang laki-laki. Dan umum laki-laki yang paling nggak diketahui. Dia hanya bercerita aja. Telah datang kepadaku seorang laki-laki dalam kondisi dia mengumpat, mencela, dan seterusnya. Nah, laiman. Nah, teman-teman ya. Laiman ini dia adalah hal. Hal yang sahibul halnya adalah kata rajulun. Dan dia berupa isim nakirah. Ini maksud daripada perkataan beliau tadi. Waqad yaji'u munakkara. Waqad yaji'u munakkara. Alhamdulillah selesai pembahasan hal. Nah, jelas ya teman-teman semua, Pak Anggus, Pak Sehun, insyaallah. Nah, Ada yang ditanyakan sih, Ted. tafadhal, Pak. Mengenai rasa bahasa saja. Maksudnya gini, perbedaan naat dan
naat dan hal itu anak belum paham rasa bahasanya. Contoh gini saja yang tadi dicontohkan, Sariba Ahmadu Alma'a eh, A- Sarida Ahmadu Alma Al-Barida. Ahmad meminum air yang dingin. Sari itu kan hal, naat gitu aja. Sariba Ahmadu Alma'a Baridan. Ahmad meminum air tersebut dalam keadaan dingin. Itu bedanya gimana sih saja? Rasa bahasanya Ustaz itu. Rasa bahasa ya, sebentar. Iya. Air yang dalam keadaan apa? Air yang dingin, naat dan air yang dalam keadaan air itu dingin Ustaz. Yang hal itu. Nah, eh, mungkin kalau untuk contoh yang misalkan begini ya. Ja'a Zaidun As-Saminu. Telah datang Zaid yang gemuk. Ya. Mungkin As-Saminu ini kita nggak ragu mengatakan atau telah datang Zaid si gemuk itu. Kita nggak ragu mengatakan As-Samin adalah naat sifat untuk Zaid. Tapi mungkin contoh yang ini yang kita lihat di sini, terutama contoh kedua ya. Syariba Ahmadu al-ma'a barida. Ahmad minum air itu dalam kondisi dingin. Yang mana baridan merupakan hal. Sedangkan kalau kita kasih al di barid sehingga menjadi syariba Ahmadu al-ma'a al-barida, maka al-barid bukan lagi hal, tapi dia adalah naat untuk al-ma. Mungkin dalam terjemah dia akan tidak tidak jauh berbeda. Cuma begini, kalau yang hal dia sifatnya ini, dia mungkin sama-sama sifat juga dengan naat, sama-sama wasaf. Tetapi kalau yang hal, dia wasafnya, dia sifatnya adalah muntakil. Artinya, kondisi dinginnya itu melekat pada alma, melekat ada pada air ketika diminum oleh Ahmad. Bisa jadi ketika tidak diminum oleh Ahmad, ketika sebelumnya tidak diminum oleh Ahmad, kondisi air itu masih dalam keadaan panas misalkan. Ya. Itu ketika dia sebagai hal. Jadi sifat dingin hanya ketika terjadi perbuatan minum oleh Ahmad kepada air itu. Tetapi kalau al-barid naat, nah ini sifat dinginnya memang ada pada air itu seterusnya. Ya, walaupun dia tidak diminum oleh Ahmad. Sebelumnya nggak diminum oleh Ahmad juga memang sudah dingin. Nah, mungkin yang Bapak Engkos inginkan secara bahasa Pak ya, Anda juga agak sulit di sini. Mungkin gini aja. Makanya di terjemah yang ada di layar ini, Anda mencoba untuk menengahkan kata dalam kondisi. Ahmad minum air tersebut dalam kondisi dingin. Tetapi kalau naat, mungkin, misalkan syariba Ahmadu al-ma'a al-barida, ya, yang mana sebagai naat dan naat adalah tawabi, maka mungkin terjemahnya ini Anda berusaha untuk mencocokkan saja Pak ya, walaupun mungkin juga kurang tepat diksinya. Ahmad minum air yang dingin itu. Mungkin seperti itu. Gimana Pak Anggos? Atau udah kerasa belum Pak? Maksudnya Udah. ada Insya Allah paham Ustaz. Insya Allah paham Ustaz. Insya Allah paham. bisa Tadi paham ya? jadi jamid sama muntakilnya Ustaz ya, itunya. Kuncinya itu di jamid dan muntakil itu saja. Eh bukan jamid muntakil ya. Jadi tabit sama muntakil. Tabit sama muntakil. Tabit. Ya. Kalau Tabit. jamid dia lawannya mustaq ya, itu terkait bentuk Ya. kata. Tapi kalau yang jenis sifat tadi, kalau hal itu sifatnya dia muntakilah. Maksudnya muntakil ini dia bisa hilang. Maksudnya dia sifat ini gini loh, Pak. Jadi muntakil ini maksudnya gini, sifat ini ada ketika perbuatan itu hadat terjadi. Jadi perbuatan syariba ketika terjadi, sifat itu bersamaan ketika perbuatan syariba dilakukan oleh Ahmad, sifat itu ada. Sifat qaiman itu terjadi itu ada ketika Ahmad meminum air itu. Sifat baridan juga ada ketika atau dia menemani ketika Ahmad meminum air tersebut. Nah, adapun naat dia sifat yang mungkin senantiasa melekat dan ya walaupun kadang bisa hilang misalkan ada air dingin cuma jadi kalau naat itu sifat yang nggak harus dikaitkan dengan waktu, nggak harus dikaitkan dengan perbuatan yang terjadi seperti itu.
Mafhum insyaallah Pak Agus. Paham Ustaz, insyaallah. Nah, seperti itu ya. Misalnya Pak Saikon mafhum nggih? Sepertinya insyaallah. Nah, berikutnya babu tamyiz. Babu at-tamyiz. Qala Nadhim ta'rifu husmun duntisabin fassara. Ini kayaknya ada beberapa yang berbeda. Kita coba sosokkan dengan di buku. Di sini atau yang di istisna ya? Tak ada dua. Yang bedanya itu sangat fatal, agak beda banget. Kayak di beberapa tapi nggak ada. Ta'rifu husmun duntisabin fassara li nisbatin aw dhati jinsin quddira. Kan sobba zaidun araqad wa kan sobba zaidun araqan wa qad ala qadran walakin anta a'la manzila wa kashtaraitu arba'an ni'aja aw ishtaraitu alfa ritlin saja aw bi'tuhuma kilatan aruzza أو قدر باع أو ذراع خزا وواجب التمييز أن ينكر وأن يكون مطلقا مؤخرا وواجب التمييز أن ينكر وأن يكون مطلقا مؤخرا. Nah, ini tamyiz yang dalam bahasa kita sederhananya adalah tafsir untuk kata sebelumnya yang masih samar maksud. Sederhananya. Kalau hal, keterangan kondisi. Kalau tamyiz adalah tafsir untuk kata sebelumnya yang masih samar. Nah, kata beliau, ta'rifuhu, definisi tamyiz, beliau mengatakan yang pertama adalah ismun. Berarti jadi saya isim, bukan fi'il ya. Ismun. Nah. Kemudian zuntisabin, mansub. Kemudian fassara, mentafsir. Dia sebagai kata yang mentafsir, menjelaskan. Apa yang ditafsir? Sesuatu yang mubham, ya, sesuatu yang mubham, baik berupa nisbah. Jadi sesuatu yang ditafsir ini ada yang berupa nisbah, ya. Au dzati jinsin atau berupa zat, ya. Qaddara, akan qaddara atau qaddara. Kalau di kitab qaddara ya. Fassara li nisbatin au dzati jinsin qaddara. Yang diperkirakan, ya, maksudnya yang dia maksudnya qadar jadi yang dia mubham, yang dia masih samar dari nisbah atau zatu jenis sebelumnya. Nanti kita lihat contohnya. Nanti insya Allah makin jelas dengan contoh praktek. Kemudian beliau mengatakan kan sobba zaidun arokon. Seperti contohnya in sobba zaidun arokon. Contoh pertama ini. Waqad ala qadron. Contoh kedua ini. Walakin anta a'la manzilan. Contoh ketiga. Ya. Ini contoh tamyiz. Nah, tamyiz yang di tiga contoh pertama ini adalah tamyiz yang fassara nisbah. Ibhamun nisbah. Dalam bahasa lain namanya tamyizun nisbah atau tamyiz malhud. Maksudnya dia mentafsir jumlah yang masih samar. Mentafsir jumlah yang masih samar. Mana tamyiznya? Tamyiznya adalah kata arokon. Yang pertama, tamyiznya adalah kata arokon.
Yang kedua, tamyiz adalah kata qadron. Yang ketiga, tamyiz adalah kata manzilan. Nah, yang ditafsir apa teman-teman semua? Yang ditafsir oleh tamyiz-tamyiz ini. Kan tadi kan tamyiz kan isim kan ya? Isim, semuanya isim. Arokon, qadron, manzilan. Mansub, semuanya mansub. Arokon, qadron, manzilan masuk semua. Fassara linisbah. Nah, ini jenis tamyiz yang pertama. Dia mentafsir sesuatu yang masih mubham, yang masih muqaddar. Ini kan tadi disebutkan ya muqaddar ya terakhir sini. Qaddara di satr kedua bait pertama. Sesuatu yang masih mubham, masih samar dari jumlah sebelumnya. Ketika di contoh pertama dikatakan insobba zaidun arokon, ketika misalkan arokon ini nggak ada, ketika arokon nggak muncul atau nggak ada di dalam jumlah insobba zaidun arokon, itu mungkin orang akan bingung. Zaidun insobba atau insobba zaidun. Zaid bercucuran. Bercucuran apa? Bercucuran darah atau bercucuran ingus misalkan ya. Maka oleh yang mengatakan dia menyebutkan kata arokon. Dia bercucuran keringat. Nah, sehingga apa yang samar dari jumlah sebelumnya insobba zaidun. Nah, ini kan dia jumlah ya, bukan satu kata, bukan satu kata. Nah, ini tamyiz yang pertama ya, teman-teman ya. Karena kita tulis dulu ya pakai warna biru ya, namanya tamyiz nisbah atau tamyiz malhud. Malhud pakai dha di akhirnya. Tamyiz nisbah atau tamyiz malhud. Tafsir untuk nisbah, jumlah atau sesuatu yang tersirat yang ada pada jumlah sebelumnya. Kalau hanya dikatakan insobba zaidun tanpa kata arokon, orang bingung. Zaid bercucuran. Ah, bercucuran apa? Ya. Maka dikatakan insobba zaidun arokon. Zaid bercucuran keringat. Ya. Bukan bercucuran darah, bukan bercucuran ingus misalkan, atau bukan bercucuran yang lain. Ya. Demikian pula qad ala qadron. Qadron adalah tafsir untuk kata sebelumnya, apa bukan kata untuk jumlah sebelumnya. Qad ala qadron yang kedudukan Zaid itu apa namanya? Jadi ini kan sebetulnya contoh ini nggak nyambung ya. Maksudnya contoh kedua itu sendiri, contoh pertama sendiri, contoh ketiga sendiri. Bukan terus dia disatukan dalam satu kasus enggak. Yang pertama, insobba Zaidun arakon. Zaid bercucuran keringat. Kemudian contoh kedua, qad ala Zaidun qadron. Ya, ya. Jadi qad ala Zaidun qadron, maksudnya di situ ada kata Zaid cuma hilang ya. Maksudnya disambung aja dengan sebelumnya. Qad ala Zaidun qadron. Sungguh Zaid telah tinggi kedudukannya. Maka qadron mentafsir jumlah qad ala Zaidun. Ya, sebagaimana tadi Arakan mentafsir insobba Zaidun. Misalkan qad ala Zaidun qadron, Zaid telah eh, tinggi kedudukannya. Ya. Kalau misalkan qad ala Zaidun nggak ada kata qadron, mungkin orang juga masih bertanya, apanya yang tinggi dari Zaid? Maka dikatakan qadron. Kedudukannya mungkin dia makin menjadi orang yang terpandang, menjadi seorang alim ulama misalkan dan seterusnya. Yang contoh ketiga, walakin anta a'la manzilan, tetapi engkau lebih tinggi rumahnya. Tapi bukan kedudukannya. Ini Masya Allah. Ini kayaknya yang contoh kedua sama tiga nyambung. Z tinggi kedudukannya, sedangkan ente ketinggi rumahnya doang. Kedudukannya nggak tinggi. Ya. Rumahnya itu mungkin lebih tinggi dari Z, tapi secara kedudukan tinggian Z. Ya. Maka contoh yang ketiga ini, teman-teman semua, mungkin nyambung dengan contoh kedua. Nah, lakin anta a'la manzilan. Akan tetapi kamu lebih tinggi. Lebih tinggi apanya? Bukan kedudukannya, hanya rumahnya saja. Ya. Jadi rumahmu memang lebih tinggi dari rumahnya Zaid. Maka manzilan adalah tamyiz untuk jumlah yang ada yaitu anta a'la. A'la min siapa? Min Zaid. Anta a'la min Zaid. Engkau lebih tinggi daripada Zaid. Apanya? Badannya, kedudukannya, banyak hartanya, atau apanya? Ternyata hanya lebih tinggi rumahnya saja. Ya. Berarti tetap lebih mulia Zaid di sini. Nah,
Ya, jadi manzilan, qadran, araqan adalah semuanya merupakan tamyiz, tafsir untuk jumlah yang masih mubham sebelum mereka masing-masing. Dan ini diperlukan teman-teman semua. Tamyiz ini diperlukan ketika memang masih ada kemubhaman, kesamaran dalam sebuah jumlah mufidah. Ya, dan mereka hukumnya adalah mansub. Mansub. Ya. Atau misalkan dicontohkan, kathura Zaidun malan. Zaid banyak. Banyak apanya? Banyak anaknya. Atau banyak apanya? Ternyata banyak hartanya. Maka malan adalah tamyiz untuk jumlah kathura Zaidun. Zaid banyak. Banyak harta. Nah, selesai pembahasan tentang tamyiz nisbah. Atau tamyiz malfud. Kemudian di bait 206 teman-teman semua, ya. Ini sebetulnya teman-teman semua di bait 205 ini mau kalau kita lebih dalam itu Masya Allah sebagaimana di syarah Durrah Bahiyah yang pernah kita share di ini ya di grup itu Masya Allah dijelaskan detail tamyiz malfud ada dua jenis lagi ada namanya muhawal ghair muhawal ya muhawal berasal dari ada berasal dari tamyiz ini berasal dulunya fa'il dulunya maf'ul bihi dulunya mubtada dan seterusnya ini panjang lebar Masya Allah ada lagi nanti tamyiz yang ghair muhawal yang memang dia biasanya ada dalam uslub-uslub ta'ajub, uslub pujian, uslub celaan dan yang lainnya. Nah, tapi ini Masya Allah kalau kita bahas panjang nanti. Nah, kemudian kata beliau, wa qashtaraitu arba'an ni'aja. Contoh lain, aku telah membeli 4 domba betina. Ni'aja jamak dari na'jah. Na'jah domba betina ya. Arba'an ni'ajan. Nah, nah, ini beliau mulai masuk kepada contoh tamyiz yang kedua. Ishtaraitu arba'an ni'aja. Contoh pertama. Au ishtaraitu alfaritlin saja. Aku telah membeli 1000 ritel. Anu lupa saja. Ini kalau nggak salah saja ini artinya dia kayu, papan atau apa gitu. Anda lupa. Ya. Wallahu alam. Atau mungkin teman-teman bisa mencari terjemah yang tepat tentu saja. Anda agak lupa. Kemudian au bi'atuhu makilatan aruzza. Aku menjual kepadanya satu kail beras, ya. Au qadra ba'in au dira'in khazza atau aku menjual kepadanya satu depa atau satu hasta kain wol. Kalau nggak salah khazza ini kain wol, ya. Nah, ini 4 contoh yang di masing-masing contoh ini yang semuanya garis ungu ya teman-teman ya. 4 contoh jumlah mufidah yang masing-masingnya ada tamyiz yang menjelaskan zat jins. Ini yang di satr kedua bait 204 teman-teman ya. Kan beliau mengatakan di satr pertama fassara. Nah, di satr kedua mengatakan linis batin audati jins. Nah, ini yang jenis tamyiz kedua. Namanya tamyiz zat, tamyiz zat atau tamyiz malfuz. Malfuz itu berarti dia sesuatu yang ditafsir ini malfuz. Malfuz itu terucap, betul-betul ada, tertulis, terucap. Kalau yang malfuz, yang pertama tadi malfuz, itu tersirat, ya, berupa jumlah dan itu tersirat. Insob, bazai dan arafan. Nah, kalau yang kelompok kedua ini, yang tamyiz dat atau tamyiz malfuz, ini mumayyaznya. Ana kok lupa sebutkan tadi ya. Di mana ada tamyiz pasti di situ ada mumayyaz, ya. Nah, mumayyaz itu ada dua, ada yang malfud, ada yang malfud. Nah, mumayyaznya tamyiz dat itu malfud, ya. Jadi istilah malfud sama malfud itu kembali kepada mumayyaznya, bukan tamyiznya. Ana ulang. Malfud sama malhud itu kembali kepada mumayyaznya, sifat untuk mumayyaznya. Maksudnya sesuatu yang ditafsir. Kalau yang nisbah mumayyaznya malhud tersirat. Kalau yang zat mumayyaznya
malfud, terucap. Ya. Berarti tamyiz yang ini untuk mumayyaz yang malfud. Mumayyaz yang malfud. Kalau yang ini untuk mumayyaz yang malhud tersirat. Maksudnya mumayyiz berarti sesuatu yang ditafsir. Kalau tamyiz itu kan tafsir, berarti mumayyiz yang ditafsir. Nah, yang kelompok kedua ini teman-teman semua, mumayyiz ini malfud, terucap. Ya. Kita lingkari dulu tamyiznya ya, lingkari dulu tamyiznya. Ini kan tamyiznya adalah ni'ajan. 4 domba betina. Kemudian yang ini sajan. 1000 ritel sajan. Kalau nggak salah itu papan, atau mungkin teman bisa cek ya. Kemudian makilatan aruzan. Ini tamyiznya adalah aruz. Ini tadi ini ajan ya. Yang ini aruzan, beras. Yang keempat khazan, kail mul. Nah, yang ditamyiz, yang ditafsir alias mumayyaznya di dalam 4 contoh ini beliau sebutkan semuanya bahwasannya yang malfud itu ada 4 model. Ya, ada 4 model. Yang pertama itu adalah bilangan. Yang pertama adalah bilangan. Arba'an, ini bilangan. Asmaul adat. Asmaul al-adat, nama-nama bilangan. 4, ya. Yang kedua, timbangan. Ya. Alfa ritel, 1000 ritel. Ritel ini timbangan mungkin di sana, di negeri Irak sana kalau nggak salah, atau di Arab lah intinya. Nggak tahu, mungkin di sini juga ada. Bukan liter ya, tapi ritel. Kalau liter nanti lain lagi. Kalau liter maksudnya ke takaran, bukan timbangan. Kemudian yang ketiga, ini yang ritel ini namanya asmaul wazn ya, nama-nama timbangan. Timbangan tuh kayak kalau di kita kilo, ton, kintal ya, itu namanya timbangan. Yang keempat, makilatan. Ini asmaul kail. Salah satu ukuran nama-nama takaran, ya. Takaran. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga makilatan, ya. Yang keempat adalah asmaul misahah, ukuran. Kalau yang tadi makilatan asmaul kail takaran, kalau yang keempat asmaul misahah atau ukuran. Di sini beliau menyebutkan 2 contoh. Ba'in sama dhira'. Ba'in itu depa, bentangan tangan. Dhira' hasta, dari siku sampai ujung jari, ya. Ini ukuran. Jadi ada 4 hal, ada 4 bentuk untuk memayas ya yang malfud, yang memang dia terucap atau tertulis. Ada namanya bilangan, ada namanya timbangan, ada namanya takaran, ada namanya ukuran. Ya, semuanya akhirannya an ya. Itu sebetulnya juga imbuhan ya. Bilangan, timbangan, takaran, dan ukuran. Ya, yang masing-masing teman-teman semua. Kalau disebutkan misalkan contoh ishtaraitu arba'an. Aku membeli 4. Nah, ini kan nggak jelas jadinya. Maka arba'an perlu ditafsir. 4 apa? 4 kucing atau 4 sepeda atau 4 apa? Ternyata kata orang ini arba'an ni'ajan. 4 ekor domba betina. Contoh yang di bawah 207, bait 207, bi'tuhu makilatan aruzza, aku telah menjual kepadanya 1 kail. Karena kurang paham ya ukuran kail ini ya. Dia kan maksudnya kadar kail ini seberapa? Yang jelas dia termasuk di antara asmaul kail. Nah, nama-nama takaran ya. Kalau di kita tuh liter ya. Beras 1 liter atau berapa lah. Karena liter itu beda dengan timbangan. Ya, liter.
Aku telah menjual kepadanya satu kail berupa apa? Satu kail apa? Apakah gandum ataukah kurma? Maka kata dia, aruzan, satu kail beras. Maka ni'ajan, sajan, aruzan, khazan, dia adalah tamyiz untuk memayaznya masing-masing yang jenisnya juga beragam. Ada namanya asmaul adat, bilangan, asmaul wazn, timbangan, asmaul kail, takaran, dan asmaul misahah, ukuran. Ya. Ini kelompok tamyizat atau mumayyiz, tamyizat atau untuk mentafsir yang mumayyiz malfud. Kemudian kata beliau di bait 208 terakhir penutup bab tamyiz, wa wajibut tamyizi an yunakkara wa ayyakuna mutlaqan muakhkhara. Wajib bagi tamyiz untuk datang dalam bentuk nakirah. Yunakkar, nakirah. Ya. Araqan, qadran, manzilan, ni'ajan, sajan, aruzan, khazan, semuanya nakirah dan bukan ma'rifah. Ya, nakirah semuanya dengan tanwin, nggak ada alnya. Wa an yakuna mutlaqan muakhara, dan dia datang secara mutlak posisinya belakangan. Nggak boleh mendahului mumayyaznya. Maka semuanya tadi yang kita lingkari warna hijau datang di akhir jumlah. Maksudnya di akhir, maksudnya datang belakang setelah mumayyaznya. Arokon, kodron, manzilan, ni'ajan, sajan, khazan, dan aruzan. Semuanya belakangan. Sampai sini teman-teman selesai tentang tamyiz. Alhamdulillah. Kita jeda 3 menit ya untuk sebelum masuk ke babul istifham. Nah, sambil difahami lagi Pak Anggus dan Pak Saikhun, kalau ada yang ditanyakan silahkan. Terkait tamyiz ini sebelum kita masuk ke babul istifham.
Nah, kita lanjutkan ke babul istithna. Qala Nadim, qala Nadim rahimahullah, akhrij bihi minal kalami ma kharaj min hukmihi wa kana fil lafdin daraj wa lafdul istithna alladhi qad ihtawa ani. Di buku kita lahu hawa, di syarah qad hawa. Kayaknya kita ikut yang di layar aja. Yang agak agak ini, gak pas lah. Illa wa ghaira, illa wa ghaira. Nah, kalau di buku illa wa ghairu. Ya. Illa wa ghai illa akhrij bihi minal kalami ma kharaj min hukmihi wa kana fil lafdin daraj wa lafdul istithna alladhi qad ihtawa illa wa ghaira wa siwa suwan sawa qala ada hasya fa ma'illan si bima akhrajat min dita ma min mujabika qama kullul qaumi illa wahida wa qad ra'aitul qauma illa khalida wa in yakun min dita ma min intafa tamamin intafa wa in yakun min ditamamin intafa fa abdilan wan nasbu fihi du'ifa hada idza statnaitahu min jinsihi wa ma siwahu hukmuhu bi'aksihi kalan yaqumal qawmu illa ja'faru wan nasbu fi illa ba'iran aktharu wa in yakun min naqisin fa illa qad ulghiyat ul amil mustaqalla kalam yakum illa abuka awwala wala ara illa akhaka muqbila wa khafdu mustathnan alal itlaqi yajuzu ba'da sab'atil bawaqi wan nasbu aidan jaizun liman yasha bima khala wa ma ada wa ma hasya wan nasbu aidan jaizun liman yasha bima khala wa ma ada wa ma hasya. Nah, ini agak panjang ya. Akhrij bihi minal kalam ma kharaj. Keluarkanlah ya sesuatu dari sebuah kalam ma kharaja min hukmihi. Apa yang memang keluar dari hukum yang ada. Wa kana fil lafdin daraj. Dan pengeluaran itu maksudnya ketika sesuatu dikeluarkan dia tetap indaraja fil lafdi. Indaraja itu masuk ya. Indaraja itu masuk fil lafdi. Ya. Jadi ini sebetulnya beliau ingin menjelaskan definisi apa? Istithna. Akhrij bih minal kalam. Keluarkan dari sebuah kalam. Apa yang dikeluarkan? Ma kharaja min hukmihi. Apa yang secara hukum dia dikecualikan. Dan dia lepas, dia keluar. Wa kana fil lafdin daraj. Tetapi ketika sudah dikeluarkan dari hukum tersebut, dia tetap indaraja fil lafdi. Tetap masuk di dalam lafaz, artinya tetap disebutkan, tetap diucapkan, tetap ditulis, tetap didengar ya. Nah, ini sederhananya bahasa kita ini adalah sesuatu yang dikecualikan, gitu aja. Dan beliau mendefinisikan dengan seperti ini. Akhrij bihi minal kalam ma kharaja min hukmihi wa kana fil lafdin daraj.
Jadi kalau kalau dari perkara tadi, dari definisi tadi, teman-teman ya, gampangannya, misalkan kita punya contoh yang berbunyi seperti ini misalnya. Hadarul mudarrisun illa khalidan. Nah, para guru hadir kecuali Khalid, ya kan ya? Nah, hukum guru yang ada, mereka melakukan kehadiran, ya. Namun Khalid yang dia juga seorang guru, dia masuk di situ kelompok mudarrisun, dia tidak hadir. Nah, artinya dia kharaja min hukmihi. Khalid ini keluar dari hukum kehadiran, maksudnya dia nggak hadir, maka dia dikecualikan. Maka di situ disebutkan illa Khalidan. Hanya saja walaupun Khalid dikecualikan, dia indaroja fil kalam. Afan indaroja fil lafdi wa kana fil lafdin daras. Dia tetap masuk di dalam lafadznya, maksudnya tetap disebutkan. Ya. Cuma dia dikecualikan dari hukum keluar yang dilakukan oleh para guru. Afan, dia masuk dalam hukum hadir yang dilakukan oleh para guru. Walafdul istithna alladhi qad ihtawa, dan lafad-lafad yang digunakan untuk mengecualikan qad ihtawa. Itu mencakup, ihtawa itu mencakup. Jadi ada watul istithna teman-teman ya. Ada watul istithna itu ada 8 ya. Qad ihtawa. Mencakup apa aja ada istithna itu? Illa. Pertama illa. Kemudian ghair. Kemudian siwa. Kemudian suwa. Kemudian sawa. Ini ada hamzah di akhirnya, sawa. Kemudian yang 3 terakhir, khala. Kemudian khala. Kemudian ada. Kemudian hasya. Maknanya apa teman-teman semua? Maknanya sama semua. Kalau bahasa kita, kecuali. Ya, selain. Atau apa lagi lah. Kita cari diksi yang enak ya. Mungkin itu ya. Kecuali, selain, atau yang lain. Semua 8 ini artinya sama. Illa ghair, siwa, sawa, suwa, khala, ada, hasya. Inilah adawatul istithna. Nah, kemudian beliau fama illan sibi. Mulai di sini teman-teman semua, mulai di sini. Kita kasih apa ya? Kasih garis aja ya. Mulai di sini. Garis hitam. Mulai di sini ya. Nih. Mulai fa apa? Malah jadi gini. Intinya mulai fama ya. Mulai fama illa bersama illa insibi. Mansubkanlah sesuatu yang menjadi mustathna. Mulai situ sampai nanti di sini teman-teman. Sampai di sampai di sini, sampai ke bait 200 berapa itu? 217 sampai sini. Ini membahas panjang lebar mustathna atau membahas panjang lebar tentang istithna dengan ilah. Nah ini, dengan ilah. Tadi kan kita sudah disuguhkan bahwasanya ada wat istithna ada 8 ya teman-teman ya. Ilah, ghaira, siwa, suwa, sawa, khala, ada, hasya. Ada 8. Artinya bisa digunakan untuk sebagai alat pengecualian dalam sebuah jumlah. Cuma sama beliau penjabaran mendetailnya itu khusus untuk ilah. Nah, dari situ, dari bait 211, fama ilah. Sampai nanti akhir bait 217. Dari 211 sampai 217. Berarti ada berapa? 11, 12, 13, 14. Ya, ada 17 bait. Apa aku 17? 7 ya, 7 bait. Hampir 7 bait penuh. Kan mulai dari fama ya. Itu panjang lebar menjelaskan tentang istithna bi illah. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman semua,
Jadi kita pegang dulu ya istilah ini ya. Eh, Kaidah yang ada di layar, ada 3 rukun dalam hukum istitsna. Ada namanya mustatsna minhu, ya. Ada namanya ada atau istitsna. Kemudian ada namanya mustatsna. Nah, mustatsna minhum contohnya ja'atit talibatu illa Aisyah. Para siswi telah datang kecuali Aisyah. Maka at-talibatu jadi selain dia sebagai fa'il, dia adalah mustatsna minhunya. Ya, sesuatu yang diambil darinya pengecualian. Maka namanya istilahnya mustatsna minhu. Kemudian illa itu adawatul istitsna, ya, alat pengecualian. Adapun Aisyah dia adalah mustatsna itu sendiri. Yang hukumnya masuk adalah Aisyah ini. Yang hukumnya masuk atau yang yang menjadi pembahasan penting adalah Aisyah ini. Walaupun masalah mustatsna ini juga perlu kita bahas, ya perlu kita bahas. Nah, 3 ini adalah rukun istitsna. Yang mana kalau istitsna tidak ada salah satunya maka dia istitsnanya nanti mungkin apa namanya? Tidak sempurna, tidak sempurna, ya. Kata beliau, fama illa insibi. Bersamaan dengan illa, mustathnanya mansubkanlah. Ya. Fama illa, bersama artinya menggunakan illa, insib, mansubkanlah. Ma akhrajat min dhi tamamin mujab. Apa yang dikecualikan, ma akhrajat berarti apa yang dikecualikan? Min dhi tamamin mujab. Dari jumlah yang bentuknya itu tam mujab. Tamam, tamam tuh gini teman-teman. Ini kan istilah tamam ya. Nah, ini kan ada tamam, ada mujab. Tamam itu maksudnya istithna yang rukunnya itu full disebutkan. Tadi kita sudah bahas ya. Ada mustathna minhu, ada tulisna, ada mustathna. Maka kalau tamam jenis istithnanya adalah istithna yang sempurna rukunnya. Intinya mustathna minhunya nggak hilang. Apalagi mustathnanya. Ya. Kemudian dia mujab. Mujab ini kalimat positif. Lawannya nanti adalah kalimat manfi. Ya, contohnya misalkan saya makan nasi itu namanya kalimat positif. Saya tidak makan nasi berarti kalimat negatif. Jadi maksudnya bukan maksudnya berpikiran positif negatif, bukan. Maksudnya kalimat positif saya makan nasi, kalimat negatifnya saya tidak makan nasi. Saya menulis surat, ya kalimat positifnya. Kalimat negatifnya saya tidak menulis surat. Saya minum kopi, kalimat positifnya. Kalimat negatifnya saya tidak minum kopi. Nah, mujab itu adalah kalimat positif. Tidak ada nafiah di depannya. Nah, beliau mencontohkan langsung kaqama kullul qaumi illa wahidan. Ya. Ini teman-teman ya. Jadi qama kullul qaumi illa wahidan. Kullul qaum. Kemudian illa. Kemudian wahidan. Qama kullul qaum. Seluruh kaum berdiri. Illa wahidan. Kecuali satu orang. Maka kul sebagai fa'il. Dan dia adalah mustathna minhunya. Yang diambil darinya pengecualian. Karena ada yang dikecualikan. Nah, illa adalah ada tuh istithna, alat pengecualiannya. Nah, wahidan ini wajib mansub. Maka beliau mengatakan di bait sebelumnya apa 211, ma'a illa insibi. Bersamaan menggunakan illa, mansubkanlah mustathnanya. Maka wahidan harus mansub. Ya, karena dia dikecualikan dari hukum berdiri daripada seluruh kaum. Berarti dia mungkin duduk atau tiduran ya. Nah, kemudian yang kedua beliau mencontohkan lain. Wa qad ra'aitul qauma illa Khalidan. Aku telah melihat kaum itu. Nah, sebagai maf'ul bih kan ya, fi'il fa'ilnya ra'aitu. Nah, al qauma ini maf'ul bih. Cuma ada yang enggak aku lihat yaitu illa Khalidan. Kecuali Khalid. Nah, Khalid ini juga sama. Karena dia dikecualikan dengan menggunakan illa, maka dia wajib mansub. Ya. Sebagai apa? Mustad. Wa in yakun min di tamamin intafa. Nah, kalau tadi tam mujab.
kalimat positif yang sempurna rukun istitsna. Sekarang yang kedua. Jika in yakun, jika ternyata bentuknya tamam, cuma dia manfi. Tamam berarti dia sempurna rukun istitsnanya. Ada mustathna minhunya juga. Cuma dia intafa, maksudnya manfiyah. Alias jumlah yang ada diawali nafiyah atau yang semisalnya dan diistilahkan dengan kalimat negatif. Berarti saya tidak makan nasi. Positifnya apa? Saya makan nasi. Nah, bagaimana hukum mustathnanya ketika ada di dalam jumlah yang model kedua ini tam manfi, ya? Maka ketika dengan illa fa'abdilan, fa'abdilan. Kalau yang ini tadi kan mansub ya teman-teman ya. Yang ini kan insibi itu mansubkan lah. Tapi kalau yang ini yang kedua fa'abdilan. Jadikanlah dia sebagai badal. Ya. Badal itu i'rabnya sebagaimana tawabi yang lain. Mengikuti apa kata yang sebelumnya. Itu mana fa'abdilan. Ya. Fa'abdilan. Jadi dia sebagai kalimat yang tawabi alal badaliyah. Sebagai badal. Dan ini yang pendapat yang kuat. Ya. Alias dia lebih dikuatkan posisi badalnya. Ya. Wan nasbu fihi du'ifa. Adapun kalau di i'rab secara mansub ya. Karena ini ya biru ya. Wan nasbu fihi du'ifa. Adapun mustathna dengan illah yang ada pada model jumlah tam manfi sempurna rukun istitsnanya tetapi jumlah ini manfiyah kalimat negatif ya yang mana hukum pertama adalah lebih kuat untuk dijadikan badal. Adapun ketika dijadikan mansub sebagai mustathna wan nasbu fihi du'ifa ya. Adapun ketika dia mansub sebagai mustathna maka itu hukumnya lemah ya, dilemahkan. Hukumnya apa? Dilemahkan. Walaupun boleh mansub, walaupun boleh masuk. Nanti kita lihat teman-teman ya. Insya Allah nanti sama mu'alif dicontohkan. Maksudnya kita bahas contohnya insya Allah ya. Kemudian beliau mengatakan apa? Hada idzastatnaitahu min jinsihi. Ya. Hukum tadi ya, ketika dalam jumlah tam manfiyah, hada ini idza istathnaitahu min jinsihi, kalau engkau mengecualikan ya mustathna itu dari jenisnya. Ya, maksudnya dia adalah istitsna muttasil. Nah, ini teman-teman ya. Istathnayataihu min jinsihi. Wa ma siwahu hukmuhu bi'aksihi. Selain yang model istitsna muttasil, berarti dia munqati, hukmuhu bi'aksihi, hukumnya kebalikannya. Jadi gini teman-teman ya. Istitsna itu ada dua. Istitsna muttasil, istitsna munqati. Ya. Istitsna muttasil itu contohnya begini. Ja'at tullab, kebetulan di Nahir memang nggak dibahas ya. Contohnya kita contoh gini. Hadaral mudarrisun illa Khalidan. Para guru hadir kecuali Khalid. Nah, Khalid ini ternyata dia juga guru. Dia adalah kelompok mudarrisun itu sendiri. Nah, istisna seperti ini nama istisna muttasil. Maksudnya mustathna minhu, mustathnanya adalah jenis daripada mustathna minhu itu sendiri. Makanya beliau mengatakan apa di bait 214 ini? Min jinsihi.
Nah, kalau yang modelnya min jinsihi ini, ternyata yang istisna mutasil ini, jumlahnya adalah jumlah manfiyah. Kalau yang dicontoh ini kan teman-teman semuanya ya. Kalau yang ini tadi, ini contoh hadal mudarisun, ini kan jumlah dia juga tam, tetapi dia mujab, mujab. Dia bukan manfiyah. Nah, nah, kalau ternyata datang dalam bentuk jumlah manfiyah, ya istitsna yang mutasil ini mustasnanya adalah lebih kuat dihukumi sebagai badal. Dan kalau badal itu berarti ngikut kata sebelumnya. Kalau rofa ya rofa, kalau nasab ya nasab, kalau jar ya jar. Ya, nanti kita lihat insya Allah. Ya. Nah, yang kedua ada namanya istitsna munqati. Ya, istitsna munqati. Contohnya misalkan gini. Hadarat tullabu illa mudarrisan. Atau hadaral mudarrisun, misalkan gini aja deh. Hadaral mudarrisun illa taliban. Yang khalidannya diganti taliban. Para guru, para guru telah hadir illa taliban, kecuali seorang siswa. Nah, talib itu bukan bagian dari mudarrisun. Nah, ketika bukan bagian jenis dari mudarrisun, mustathnanya bukan jenis daripada mustathna minhu, maka itu namanya istithna munqati. Makanya teman-teman semua, di dalam masalah pengecualian iblis dari malaikat, ya, fasajadu illa iblis, maka fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis, para malaikat seluruhnya sujud kecuali iblis. Di dalam masalah ini sampai-sampai ada uh, ulama yang menyebutkan bahwasanya iblis itu juga golongan malaikat. Ya. Sampai-sampai demikian. Ya. Karena ada namanya hukum istitsna. Ya. Hukum istitsna. Berarti difahami apa? Bahwasanya iblis juga kelompok malaikat. Sebagaimana contoh Khalid itu adalah kelompok mudarisun. Ya. Nah, sama yang berlawanan dengan mereka yang mengatakan iblis itu golongan malaikat, dibantah dengan mengatakan lawannya istitsna muttasil itu apa? Istitsna munqati. Bukan demikian konsepnya. Iblis tetap iblis, dia bangsa jin, bahkan dia abul jin, bapaknya para jin. Tetapi dia istitsnanya jenisnya munqati, terputus. Artinya iblis bukan golongan malaikat. Sebagaimana tadi hadarul mudarrisuna illa taliban, para guru telah hadir kecuali seorang siswa. Talib bukan jenis mudarrisun, bukan kelompok mudarrisun, maka iblis juga bukan kelompok malaikat. Walaupun mereka yang mengatakan iblis itu golongan malaikat, mereka menyebutnya golongan bukan dari jenis yang sama. Tapi dulunya iblis itu orang yang taat ibadah, ya. Taat ibadah, kemudian dia juga apa namanya? Pokoknya pinter, rajin ibadah, sampai gaulnya itu sama malaikat, bahasa sederhananya. Teman mainnya itu malaikat lah, teman mainnya malaikat. Kemudian ketika diciptakan Nabi Adam, dia iri, dia hasad, dia dengki, dan dia akhirnya membangkang, tidak mau sujud kepada Adam, adapun malaikat sujud kepada Nabi Adam. Nah itu, sampai-sampai demikian. Ya, ini kan cukup pelik ya. Padahal jelas bahwasanya iblis adalah bangsa jin, bangsa jin. Nah, nah ini ketika istitsnanya itu mutasil, bin jinsihi berarti mutasil, dan ada di dalam jumlah yang manfiyah, ya, rukun istitsnanya lengkap, ada mustatsna minhu, ada tul istitsna, ada mustatsnanya tam tapi manfiyah, maka lebih kuat dikatakan badal. Wa ma siwahu, dan selainnya berarti yang tadi munqati, ya kan ya? Munqati. Hukmuhu biaksihi. Hukmuhu biaksihi. Hukumnya sebaliknya, lebih dikuatkan mansub sebagai mustatsna. Kalau dianggap badal dia lemah, ya. Seperti itu. Nah, ini boleh contohkan nih, boleh contohkan. Ini insya Allah makin paham nanti dengan contoh. Boleh contohkan di B 215. Kalan yakumal qawmu illa ja'faru wan nasbu fi illa ba'iran aktharu.
pakai warna biru ya, biru. Lan yakumal qaumu illa Ja'faru. Kaum itu tidak akan berdiri, ya, kecuali Ja'far. Di sini ada lan. Lan itu nafiyah. Berarti jumlahnya ini manfi dengan lan, ya, manfi. Tidak akan. Tapi kalau lannya hilang berarti dia mujab. Nah, kalau mujab hukumnya jelas, tadi mansub, ya. Yaqumul qaumu illa Ja'fara. Itu yang tadi, yang jenis jumlah pertama, yang di bait ke-211. Insib ma'akhrajat min di tamamin mujabi. Contohnya di bait 212, ya. Qama kullul qaum illa wahidan. Maka wahidan wajib mansub sebagai mustaqbal. Tetapi kalau model jumlahnya adalah tam manfi, rukun istisna lengkap, ya. Kan rukun istisna ini kan ada di sini ya, al-qaum. Kemudian coba pakai warna lain ya, biar jelas. Rukun istisnanya ada al-qaum, mustaqam minhu. Ada illa, ada istisna. Kemudian ada Ja'far. Ada Ja'far. Nah, lengkap rukun istisnanya, cuma jumlahnya manfi dengan lan, ya. Dan ternyata jenis istisnanya adalah istisna mutasil, karena Ja'far itu adalah jenis kaum. Maksudnya dia masuk kelompok kaum itu, ya. Maka dalam kondisi ini Ja'far yang menjadi mustahna hukumnya lebih kuat dianggap sebagai badal. Kata An-Nazim di bait ke-213. Fa'abdilan. Ya, fa'abdilan. Dan ditafsir dengan apa? Hadza idza istathnaitahu min jinsihi. Ya. Maksudnya kuat sebagai badal dan lemah sebagai mustahna mansub. Sehingga kalau al-qaumu di sini marfu sebagai fa'il, maka Ja'faru juga harus marfu sebagai badal. Ya. Alias dia badal yang juga marfu. Nantinya kalau al-qaum dia mansub misalkan, ma darabtul qauma, aku tidak memukul kaum itu, illa Ja'fara. Dia mansub tetapi bukan mustahna, tapi sebagai badal. Yang namanya badal itu adalah tawabi. Namanya tawabi itu i'rabnya ngikutin kata sebelumnya. Nah, karena al-qaumu ini rofa marfu sebagai fa'il, maka Ja'faru juga marfu tetapi sebagai apa? Badal. Kemudian kata beliau, wan nasbu fi illa ba'iran aktsaru. Nah, beliau menjelaskan dengan contoh apa yang beliau sebutkan di bait 214. Wa ma siwahu. Berarti istisnanya ini munqati, tapi dalam jumlah yang tam manfi. Hukumnya kata beliau hukmuhu bi aksihi. Hukumnya sebaliknya. Berarti apa? Mansub lebih kuat sebagai mustahna, adapun kalau badal dia hukumnya lemah. Maka beliau mengatakan apa? Wan nasbu aktsaru. Jadi ini lompat ya. Wan nasbu aktsaru. Di satr kedua bait 215. Makna wan nasbu aktsaru maksudnya lebih banyak dibaca dengan secara mansub. Ya. Maknanya ada segelintir sedikit dari mereka yang membaca secara badaliyah. Ada. Dan ditafsir di syarah di Durrah Bahiyah, mereka diantaranya adalah Bani Tamim, mereka menyebutnya dia sebagai badal. Cuma yang paling kuat adalah mansub. Nah, di sini beliau mencontohkan illa ba'iran. Ada illa, ada ba'iran. Ini sebetulnya, ikhwan, teman-teman semua, itu nyambung dengan jumlah sebelumnya. Alias jumlah sebelumnya dipakai lagi. Bagian lan yaqumal qaumu illa ba'iran. Contoh pertama, lan yaqumal qaumu illa Ja'faru. Ini istitsna muttasil, istitsna yang bersambung. Ja'far jenis kaum. Ya. Adapun lan yaqumal qaumu illa ba'iran, ya. Aku lupa arti ba'ir. Ini kayaknya binatang. Kayak ba'ir. Kayaknya onta kalau nggak salah. Ya Ustaz, unta Ustaz. Onta Pak ya? Iya.
Iya, unta secara umum. Maka kalau contohnya misalkan dipakai lagi jumlah sebelumnya. Lan yakumal qaumu illa ba'iran, tidak akan berdiri kaum itu kecuali ba'iran, kecuali onta, kecuali seekor onta. Maka ba'iran ini jenisnya atau istilah ini jenisnya istitsna munqati, istilah yang terputus. Karena kenapa? Karena ba'iran bukan jenis daripada kaum. Maka masuk dari tadi perkataan beliau wa masiwahu. Hukumnya sebaliknya, lebih kuat mansubnya sebagai mustahna. Maka beliau mengatakan apa? Wan nasbu aktsaru. Wan nasbu aktsaru fi illa ba'iran. Kemudian, Masya Allah ya, penyusun nadom ini Masya Allah bikin katanya bisa bisa sebagus ini ya, menggabungkan, menghilangkan, kemudian meletakkan, membuat sajak dan seterusnya. Kemudian kata beliau, nah ini selesai ya, selesai pembahasan istisna tam manfi. Tadi di bait surat 211 sampai 211 istisna tam mujab. Kemudian di bait 213 sampai 215 istisna tam manfi, dan itu ada dua jenis. Bisa jadi istisna apa? Sebetulnya yang istisna tam mujab juga dua jenis bisa. Cuma yang tam mujab hukumnya semuanya mansub. Ya. Misalkan yang istisna munqati ini ada di tam mujab, dia bukan kalimat negatif alias kalimat positif, dia tetap mansub. Misalkan tadi seperti misalkan fasa jadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Nah, iblis memang harus mansub sebagai mustathna, sebagai mustathna. Walaupun dia istisna munqati. Ya. Nah, yang di bait ke-213 sampai 215 adalah pembahasan tentang istisna tam manfi, dan dirinci. Kalau istisnanya mutasil, hukumnya seperti itu, kuat badaliyah. Kalau istisnanya munqati, hukumnya seperti ini, kuat mansub sebagai alal istisna. Nah, kemudian di bait 216 sampai 217 itu jenis istisna yang ketiga, namanya istisna mufarrag, atau nama lainnya istisna naqis. Maknanya adalah istisna yang rukunnya tidak sempurna, alias mustathna minhunya tidak disebutkan. Maka kata beliau, wa in yakun min naqisin. Nah, ini. Kalau istinanya berupa istinanya naqis, yang mustathna minhunya tidak ada, fa illa qad ulghiyat. Ya. Hukumnya gimana? Hukumnya kata illa di apa ya? Ulghiyah itu apa ya? Sia-sia gitu loh. Seperti dalam hadis man lamasal hasa, kalau nggak salah hadis satu perkataan lupa. Man lamasal hasa faqad lagha. Siapa yang bermain-main dengan kerikil ketika khutbah Jumat, dia telah berbuat sia-sia. Ya kan ya? Maka ilahnya ulghiyat, dia seakan nggak ada ilah, maksudnya nggak difungsikan, nggak difungsikan ya, nggak difungsikan, maksudnya dia nggak berfungsi untuk memasukkan kata setelahnya ya, sekedar ada saja untuk sebagai hasr, tidak ada fungsi kecuali adalah hasr. Hasr itu pembatasan. Wal amilu istaqalla, ya, wal amilu istaqalla, ya. Dan amilnya yang ada, yaitu fiilnya, itu bebas berfungsi, bebas beroperasi sebagai apakah merofakkan, apakah menasobkan, apakah menjerkan, ya. Apakah menjerkan. Nah ini, kalau bentuknya istisna mufarrag, naqis, alias mustathna minhunya tidak ada. Maka dia illanya ulghiyat dan amilnya istaqalla, merdeka. Istaqalla itu merdeka, bebas. Dia mau merofakkan kata setelah illah, mau menasabkan kata setelah illah, mau menjadikan kata setelah illah. Contohnya, kata beliau, kalam yakum illa abuka. Kalam yakum illa abuka. Tidak ada yang berdiri kecuali ayahmu. Di sini illa adatul istisna. Abuka mustathnanya. Sebetulnya dia juga bukan mustathna juga, alias dia sebagai fa'il. Ya. Dan di sini di dalam istisna ini lam yakum illa abuka, ya.
itu mustathna minhunya nggak ada. Alias dia ada ilah yang merupakan adawatul istitsna, cuma nggak ada mustathna minhunya. Mau dikecualikan dari mana? Ya kan? Maka apa yang datang setelah ilah dalam contoh yang ini, abuka sebagai fa'il, bukan mustathna, tapi sebagai fa'il. Nah, maknanya lam yakum illa abuka berarti apa? Yakumu abuka. Itu maknanya. Tidak ada yang berdiri kecuali ayahmu. Awal itu kalau kita terjemah mungkin pertama kali ya. Tidak ada yang berdiri pertama kali kecuali ayahmu. Ya. Maka maknanya adalah yakumu abuka awalan. Ayahmu berdiri pertama kali. Andaikan lamnya ini dihilangkan, illanya juga dibuang, maka maknanya juga sama. Lam yakum illa abuka, tidak ada yang berdiri kecuali ayahmu. Berarti maknanya apa? Yang berdiri ayahmu. Berarti apa? Yakumu abuka. Nah, di sini apa yang datang setelah illah, ketika mustathna minhunya tidak ada, itu sebagai berstatus sebagai kata yang sesuai. Dan karena di sini sebagai yakumu adalah fiil, maka dia butuh fa'il. Fiil dan belum ada fa'ilnya, maka abuka adalah fa'il. Abuka sebagai fa'il. Kemudian beliau contohkan yang lain. Wala ara illa akhaka mukbila, dan aku tidak melihat kecuali saudaramu yang menghadap. Ya. Di sini ara fiil fa'il, tetapi belum ada maf'ul bihnya. La ara. La ara. Dan di sini manfi dengan la. Aku tidak melihat. Nah, aku tidak melihat apapun illa akhaka. Aku tidak melihat siapapun kecuali saudara laki-lakimu. Di sini akhaka terletak setelah ilah yang merupakan adatul istitsna, ya. Dan ilahnya sudah mulghat. Ilah yang tadi di lam yakum abuka mulghat, di la ara illa akhaka juga mulghat. Artinya dia sudah nggak fungsi lagi kecuali sebatas pembatasan. Maka apa yang datang setelah ilah dicontoh la ara illa akhaka mukbila, aku tidak melihat kecuali saudara laki-lakimu yang memang telah menghadap. Maka di sini akhaka sebagai maf'ul bihi, ya. Maf'ul bihi, bukan mustathna. Dia masuk tetapi bukan mustathna, melainkan sebagai maf'ul bihi. Kenapa? Karena mustathna minhunya tidak ada. Hanya ada illa. Itu pun illa bukan adawatul istitsna, alih adatul hasr saja. Maka maknanya apa? Ara akhoka. Aku tidak melihat kecil saudaramu. Berarti maknanya apa? Aku melihat saudaramu saja gitu. La ara illa akhoka. Nah ini. Ini apa yang datang setelah illa, bila mana istitsnanya adalah istitsna mufarragh. Istitsna naqis. Di mana kata setelah illa hukumnya tergantung di situ apakah sebagai fa'il, apakah sebagai naib fa'il, apakah sebagai maf'ul bi, apakah sebagai isim majrur. Intinya al-amilu istaqalla, merdeka bebas menentukan i'rabnya sesuai kedudukannya masing-masing. Nah, sebagaimana tadi yakum lam yakum illa abuka, amilnya adalah kata yakum itu sendiri. Maka abuka harus marfu sebagai fa'il. Karena fi'il memiliki apa? Fungsi apa? Merofakkan fa'il. Sebagaimana fi'il memiliki fungsi menasobkan maf'ul bihi. Maka di situ ara, ya, fi'il ini memiliki fungsi memansubkan maf'ul bihi sehingga akhaka adalah mansub. Ya. Ini makna istaqalla. Merdeka dalam menentukan status kata setelah illah. Sampai sini teman-teman semua, selesai hukum istitsna dengan illah. Nah, dua bait terakhir beliau menyebutkan hukum istitsna dengan 7 adawat yang tersisa. Wa khafdu mustathnan alal itlaqi, ya. Alal itlaq itu mutlak, hukumnya mutlak untuk mengkhafadkan, menjerkan mustathna. Ya. Ini hukumnya. Hukumnya apa? Wajib jer. Bukan wajib. Intinya jer secara mutlak. Khafad mustathna ala itlaq. Ya. Apa bukan wajib ya? Bukan wajib. Hukumnya yajuz ya. Di satr kedua beliau mengatakan yajuz ya. Wa khafdu mustathna ala itlaq, menjadikan mustathna yajuzu ala itlaq.
Boleh secara mutlak. Ba'da sab'atil bawaki. Setelah 7 adawat yang tersisa. Ya, ba'da setelah sabah 7 adawat al-bawaki. Sisanya. Berarti sisanya dari ilah. Kan ada 8. Diambil ilah tak berarti sisanya 7. Ya, ghair, siwa, suwa, sawa, khala, ada, hasya. Contohnya misalkan begini. Ini ada di mana ya sebentar? Ada halaman 45 ya. Coba cek. Nah ini. Nah, ya. Hadarul mudarrisun ghaira sa'idin. Hadarul mudarrisun siwa sa'idin. Ya. Sa'idin dikecualikan dengan ghair. Ya. Sa'idin dikecualikan dengan siwa. Ya. Ini ya. Mereka khafat dijerkan. Ya. Sebagaimana yang lainnya. Nih. Ini ada Zaidin. Ada Zaidin, khala Zaidin, hasya Zaidin. Ya. Ya. Hukumnya apa? Majrur. Walaupun sebetulnya ada rinci lebih dalam, cuma beliau ringkas menyebutnya. Wa khaftu mustahdan al itlaqi yajuz. Ya. Boleh secara mutlak. Maka setelah 7 adawat istisna yang tersisa, ghair, siwa, suwa, sawa, khala, ada, hasya adalah hukumnya majrur. Nah, cuma beliau nggak merinci masalah hukum adawat tersebut. Ya. Kalau di syarah Durrah Bahiyah, disebutkan rinciannya. Ya. Bahwasanya adawat istisna itu hukumnya sebagaimana hukum mustanna setelah ilah. Hukum mustanna setelah ilah. Dan sebetulnya kalau di sini sudah dibahas juga di buku Nahwu Tematik. Mana ya? Nah ini, nomor 2. Untuk kalimah ghairo dan siwa sendiri, berhukum seperti hukum ilah. Ya. Ya. Hukum ilah apa yang sudah kita bahas panjang lebar tadi? Dalam jumlah tamujab, dalam jumlah tamanfi, dalam jumlah mufarrag, itu beragam. Nah, makanya ghaira di sini mansub, ya, sebagai mustanna. Zaidinnya sebagai mudhaf ilaih. Di sini yang contoh kedua, ghaira bisa ghaira atau ghairu. Yang ghaira sebagai mustanna, yang ghairu sebagai apa? Badaliyah marfu dari kata at-tullab. Ya. Zaidinnya tetap mudhaf ilaih. Adapun yang ghairu di istitsna mufarraq, maka dia sebagai fa'il. Zaidin sebagai apa? Mudhafun ilaih. Intinya, mustahna dengan 7 adawat istisna yang ada ini, hukum yang dikecualikan ini semuanya mudhafun ilaih. Boleh diberikan mudhafun ilaih. Ya. Walaupun ada yang bukan mudhafun ilaih, nanti kita lihat di bait terakhir. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian kata beliau, wan nasbu aidon jaizun, dan boleh juga mansub. Boleh khafat, boleh mansub. Wan nasbu aidon jaiz. Nah, menasabkan ini sesuatu yang dikecualikan, ya. Wan nasbu aidon jaiz. Boleh mansub. Liman yasha, bagi yang mau. Kapan? Ketika terletak setelah ma khola, ma ada, ma hasya. Khola, ada, hasya, ketika masing-masing diawali ma al-masdariyah. Nah, contohnya di sini. Teman-teman ya. Nah ini. Contohnya ini. Ya, ya, ini ya. Ini mansub sebagai apa? Maf'ul bihi. Setelah ma ada, setelah ma khala, atau kalau ditambah setelah ma hasya. Di mana masing-masingnya diawali dengan ma, namanya ma al-masdariyah.
Maka dikatakan kecuali bila mana ada dan koleganya, yaitu ada khasyahola dimasuki ma'al masdariyah, maka isim